KM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Istilah itu sekarang muncul ya. Bahkan kemarin waktu di kementerian itu ada istilahnya itu bergerak cepat menuju belajar merdeka. Ya, ya memang kita harus memberikan kebebasan ke setiap mahasiswa gitu kan. Kayaknya ada yang belum di mute nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dari segi teori yang pernah dikemukakan, ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum mendengar, itu tentang demokrasi pendidikan. Ya, demokrasi pendidikan itu disampaikan oleh ahli pendidikan John Dewey pada tahun 1940-an lah ya. Hampir sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau ini ada yang tidak di mute. Karena dikunci John Dewey si Jaya digunakan tentang mekanisme, tahapan, prosedur, ya sintak problem solving itu. Di antaranya waktu kita menulis skripsi, tesis itu adalah tahapan problem solving. Nah, itu menandakan bahwa itu adalah merdeka atau kebebasan di dalam belajar. Jadi tahun 45. Nah, tetapi kalau yang sekarang MBKM itu kecenderungan itu lebih banyak memberikan kebebasan mahasiswa untuk menambah ya atau untuk menguasai keilmuan di luar prodinya atau memperdalam keilmuan sesuai dengan prodinya. Karena kan di dalam kurikulum itu kita bisa menyediakan kurikulum untuk mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi kita ya yang lain prodi gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa menugaskan mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil tadi sama. Jadi beberapa mata kuliah di dalam kampus dengan prodi yang berbeda atau keluar kampus dengan prodi yang berbeda atau dengan prodi yang sama gitu kan. Nah, ini memang kita harus cepat-cepat mengembangkan desain pembelajaran, desain kurikulumnya itu. Karena memang kelihatannya ini akan tetap bergulir ya. Jadi akselerasi di setiap perguruan tinggi harus cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Kemudian satu lagi, ini mungkin sudah dibahas oleh saya ya, sudah dibahas oleh saya pada waktu pertemuan sebelumnya. Nah, ini kan sudah ya Bu ya. Bu Mela kan sudah lihat bagian ini ya. Kalau Bu Mela ada sih, tapi nggak tahu orangnya ada nggak ya. Bu Mela, halo. Bu Mela. Nah, ini Hadir, ada. Prof. Oh, alhamdulillah hadir. Kita sapa aja dulu ya. Saya khawatir ibunya nggak ada. Kalau yang bagian ini sudah pernah lihat di tayangan saya belum kawan sebelumnya? Halo, sudah ya? Belum, Prof. Mas, ya, belum, Prof. Belum, Ya. Prof. Kayaknya sih, kayaknya sudah ya di analisis kurikulum itu. Nah ini, ya. Oke, saya bahas tapi hanya sebentar karena ini kuncinya di sini. Saya sering membahas ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tolong nasional itu sudah ada di dalam Undang-Undang Sistem Nasional. Saya tidak mengambil pengertian-pengertian secara teori, tetapi secara yuridis ada di sini. Ya, jadi kaitannya dengan perangkat peraturan atau rencana tentang capaian pembelajaran lulusan, tentang bahan kajian, ya, tentang proses dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program pendidikan. Nah, itu kurikulum. Jadi tugas kita itu kan mengembangkan capaian pembelajaran lulusan, mengembangkan capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian mengembangkan capaian pembelajaran mata kuliah, sampai kajian isi materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa, itu kita yang menentukan, itu kita yang mengembangkan. Ya, kemudian kajian proses, kajian evaluasi, nah itu kurikulum. Jadi kita mendesain, kita melaksanakan, kita juga yang mengevaluasi. Jadi bahasa singkatnya itu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman, kurikulum itu apa sih? Nah itu kan, kurikulum program pendidikan, betul.
Ya, kalau kita berbicara kurikulum program pendidikan, betul. Kurikulum jadwal mata kuliah juga betul ya. Kurikulum struktur kurikulum betul, tapi itu pengertiannya terlalu luas. Maka ada pengertian-pengertian yang diambil dari para ahli ya. Mungkin bagi Anda untuk praktisi tidak begitu penting ya, kecuali kalau Anda ingin memperdalam secara teori silakan. Nah, saya ambil ini dari pengertian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Intinya ini. Kemudian yang berikutnya itu ada pembelajaran. Nah, ini juga tugas kita sehari-hari melakukan pembelajaran. Karena tugas kita adalah apa ya? Sebagai individu yang menjadi narasumber, mungkin saja sebagai individu yang menjadi pembimbing, fasilitator gitu kan, motivator untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa. Nah, pembelajaran itu proses interaksi antara peserta didik atau mahasiswa dengan dosen atau pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, maknanya harus dipahami oleh kita di sini. Jadi tugas kita adalah membelajarkan mahasiswa. Ya, jadi jangan sampai karena banyak teman-teman yang dari SMP, dari kepala sekolah, ya, guru SD karena sudah doktor, kemudian mengabdi di perguruan tinggi, ya. Ada hal yang sifatnya biasa menghadapi siswa sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA. Nah, tentu kalau di perguruan tinggi akan berbeda gitu. Tapi tidak banyak sih. Kemudian ada beberapa para pejabat, kemudian ahli fungsi, menjadi pendidik, menjadi dosen itu banyak ya. Jadi ini harus dipahami oleh kita. Tugas kita adalah sebagai dosen yang paling pertama kita harus membelajarkan mahasiswa. Nah, apa itu pembelajarannya? Tadi yang sudah saya kemukakan ya. Jadi lingkungan itu cukup berperan di dalam, apalagi mahasiswa. Ya sekarang itu seperti internet, macam-macam itu sangat berpengaruh kepada kemampuan mahasiswa. Oke, nah ini saya jelaskan lagi ya ini. Kemudian di dalam kurikulum ada yang namanya ideal kurikulum, potensial kurikulum, actual kurikulum, kemudian ada hidden kurikulum esensi, dan ada juga kurikulum sebagai ide. Ini pokok-pokok penting di dalam kurikulum karena kita sebagai pelaksana, desain dan evaluasi kurikulum. Ada ideal potensial kurikulum atau written kurikulum. Bapak Ibu sudah mengerti, mungkin sudah paham tentang RPS gitu kan, struktur kurikulum, panduan kurikulum perguruan tinggi, panduan kurikulum di prodi. Nah, itu written kurikulum atau potensial kurikulum ya. Nah, RPS yang kita buat itu bukan hanya sebagai dokumen ya, bukan hanya written kurikulum. Nah, kesalahan di perguruan tinggi, Bapak Ibu dosen, banyak yang masih menempatkan bahwa kurikulum itu sebagai dokumen. Artinya dibutuhkan apabila akan ada akreditasi. Jadi di prodi itu sering sekali rapat kalau tahun depan itu ada akreditasi. Sudah mewanti-wanti, dosen harus membuat RPS, dosen harus membuat RPS, kumpulkan ke prodi gitu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya kita masih menempatkan bahwa kurikulum itu sebagai dokumen, hanya written kurikulum, ya, kurikulum tertulis. Nah, sedangkan kan setiap hari kita sudah mengajar, berarti kan ada melakukan actual kurikulum, real kurikulum. Kalau mengajar di dalam kelas, di luar kelas maupun di pembelajaran PKL, PPL, tentu kan ada dasarnya, yaitu dasarnya kurikulum ideal, ya kurikulum atau RPS. Ini kan harusnya begitu oleh prodi diminta, kita tidak perlu lama-lama lagi. Ya dianjurkan ya besok lusa mungkin hitungan jam sudah bisa kita ambil, sudah kita bisa menyerahkan kepada prodi. Tetapi kenyataan selalu lama itu, bahkan ada yang membuat dulu dan macam-macam. Nah, ini dua hal yang penting ya. Kemudian yang ketiga yang penting itu yaitu kita harus menempatkan kurikulum itu sebagai hidden kurikulum. Hidden kurikulum itu apa? Kurikulum yang tersembunyi. Jadi selain ada RPS, kemudian prosesnya ada hidden kurikulum. Nah, hidden kurikulum itu akan muncul apabila kita melaksanakan pembelajaran lebih banyak menggunakan SCL, Student Centered Learning. Jadi tidak akan muncul hidden kurikulum kalau Bapak Ibu lebih banyak kepada Bapak Ibu yang aktif mengajar di kelas, ya, yang berbicara, kemudian istilahnya itu kan menyuapi, spoon finding, misalnya kepada mahasiswa.
tidak mungkin muncul hidden curriculum. Karena hidden curriculum bisa muncul kalau kita menggunakan pembelajaran SCL. Misalnya, kita menugaskan kepada mahasiswa untuk observasi, menugaskan kemudian didiskusikan, kita menugaskan kepada mahasiswa untuk belajar di laboratorium, atau kita menugaskan kepada mahasiswa untuk menganalisis berbagai konsep teori ya, atau mungkin permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam beberapa artikel yang muncul baik dalam maupun luar negeri. Itu kemungkinan akan muncul hidden curriculum. Atau kita melakukan pembelajaran inquiry ya. Itu kemungkinan akan muncul hidden curriculum. Tapi kalau kita lebih banyak ceramah, itu tidak mungkin muncul hidden curriculum karena mahasiswa kurang diberikan kesempatan berpikir, mencari, mengumpulkan bahan ajar. Nah itu ya, jadi makanya saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian ya, di MPKM ini, di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satunya prosesnya harus seperti ini gitu kan, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar sesuai dengan potensi kemampuan secara individu, tidak bisa secara kelompok karena kita belajarnya secara individu. Bapak Ibu seperti dengan Zoom atau e-learning atau mobile learning atau mungkin kelas konvensional tatap muka atau menggunakan smart class, ya tetap saja aktivitas mahasiswa yang harus diutamakan, bukan aktivitas dosen ya. Dosen itu kan nanti berperan itu ya mungkin kalau pertemuan pertama kita banyak mengarahkan ya, kemudian kedua juga kita masih membimbing ya, memfasilitasi, ya ketiga sudah berkurang itu kegiatan lebih banyak di mahasiswa. Berbeda dengan pendidikan dasar ya, kalau pendidikan dasar mungkin guru itu lebih banyak membimbingnya itu secara stone ini. Jadi kalau di bulan ini kan mahasiswa pada pintar semua. Bahkan ada satu materi mungkin yang dibahas oleh Bapak Ibu sekalian, mahasiswa bisa searching, bisa mengambil dari materi yang terbaru yang diambil dari internet. Itu ya, jadi hidden curriculum itu akan muncul apabila kita menggunakan tadi SCL. Maka banyak-banyaklah kita menggunakan pendekatan SCL. Bahkan secara teori psikologi, ini mungkin ada Bapak Ibu yang dari psikologi ya. Nah itu Piaget itu mengatakan, Jean Piaget mengatakan usia 11 tahun sampai 15 tahun dia harus memiliki kemampuan operasional formal. Ya. Jadi kemampuan berpikir ilmiah, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Alhamdulillah sekarang di pendidikan kita itu sudah mulai dikembangkan ke saintifik ya. Sudah mulai dari sekolah dasar kan. Nah, di sekolah dasar ada saintifik itu kan. Di SMP juga ada saintifik. Nah, juga di tingkat SMA juga ada saintifik. Nah, tentunya tidak semua mata pelajaran ya bahan ajar bisa dengan saintifik. Mungkin bisa dengan pendekatan lain, ekspositorik atau mungkin latihan atau demonstrasi atau praktik ya. Karena tidak semua bisa saintifik. Paling tidak ya untuk di pendidikan di bawah perguruan tinggi sudah diperkenalkan dengan saintifik. Saya tidak bisa mengatakan terlambat sih. Seperti saya sendiri dulu itu tidak pernah di sekolah dasar itu membahas tentang saintifik. Nah, sekarang sudah dibahas. Ya. Saintifik itu kan berpikir tingkat tinggi yang memang secara ideal dimulai pada kelas 4 sekolah dasar ya. Kelas 4, kelas SMA. Kemudian setelah SMA kelas 1 menurut teori Piaget 15 tahun dia sudah mahir gitu kan melaksanakan berpikir ilmiah. Jadi yang namanya menerapkan problem solving, yang namanya menerapkan inquiry, yang namanya menerapkan studi kasus itu memang sudah dipelajari sebelum kelas 2 SMA ya, kelas 8 kelas 11 ya, sebelum kelas 11 ya, sudah dipelajari. Nah, sehingga begitu masuk ke perguruan tinggi, kita sebagai dosen tidak repot-repot lagi karena mahasiswa sudah belajar saintifik ya, pendekatan saintifik di pendidikan dasar, SMP, SMA. Nah, tapi walaupun memang belum optimal ya masih amat. Contohnya saja kalau kita mengajar itu tentang kemampuan berpikir ya, tentang kemampuan berpikir, salah satunya kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab itu belum terbangun di kebiasaan mahasiswa di kelas. Baik Zoom ya, e-learning maupun sistem konvensional. Ibu Lindiani, halo. Ada Ibu.
Ya Pak, ada Pak. Oke, ada mendengar ya? Jelas Ya, suara saya, Bu? ya Pak, mendengar Pak. Oke, ya. Jadi itu ya. eh, Saintifik itu sangat penting, apalagi tingkat mahasiswa. Jadi memang harus saintifik. Nah, mungkin kalau tingkat mahasiswa itu porsinya itu harus lebih banyak daripada pendidikan dasar. Makanya saya mengatakan minimal satu kali ya, minimal satu kali pertemuan atau satu kali bahasan di dalam mengajar dalam satu semester ini, dan satu kali dalam satu semester kita pernah menggunakan pendekatan pembelajaran yang SCL. Apakah itu pemecahan masalah dengan yang sesuaikan dengan topik bahasa kita, kajian kita, apakah itu inquiry, apakah itu discovery, gitu kan? Nah itu, apakah itu studi kasus. Nah, kalau kita sudah menggunakan model pembelajaran tadi, mungkin 2 kali pertemuan lah paling ini ya, karena kan kalau kita memecahkan masalah tidak mungkin satu pertemuan sekarang nyambung kepada pertemuan yang akan datang 2 minggu ya. Nah itu minimal itu berarti kita sudah apa? Sudah memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Jadi di sini esensi yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu lebih menitikberatkan kepada kesempatan secara individu. Di mata kuliah saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa supaya dia merasa bebas di dalam belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kecepatannya, dengan akselerasinya. Silakan dia mencari bahan apa saja. Nah, karena kalau persepsi saya, kalau menurut Renzulli, ini ada orang psikologi di sini, Renzulli mengatakan 2-5% mahasiswa di kelas kita itu pasti ada yang gifted, ada yang cerdas. Hanya kita sebagai dosen kadang-kadang tidak paham gitu kan. Dari 40 mahasiswa itu ya tidak banyak sih. Paling ya ada 2 atau 3 orang. Banyaknya itu 3 orang. 1 orang sudah pasti di situ ada. Itu kata Renzulli, bukan kata saya. Hanya 2-5% dari kelas kita. Nah, saya tidak terbayang sekarang berapa ribu mahasiswa, berapa ratus mahasiswa di dalam kampus itu ya, yang memang sudah punya keunggulan tadi, tadi, talented tadi. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat, menganggap semua mahasiswa itu sama rata gitu. Nah, kalau dengan menggunakan pendekatan ini, SCL, pemecahan masalah, inquiry, itu akan terlihat gitu kan. Juga kita akan selalu melatih bagaimana dia mengajukan suatu pertanyaan. Karena kalau berpikir itu, Bapak Ibu sekalian, itu selalu diawali dengan bertanya kan. Tidak mungkin kita mengajarkan suatu materi kepada mahasiswa, suatu topik kajian mahasiswa, tetapi tidak pernah muncul tentang bertanya. Nggak mungkin. Contohnya saja kalau di saintifik yang di sekolah dasar kan mungkin ada ini Bapak Ibu sekalian yang di LPTK ya. Yang pertama itu misalnya kita mendengar tentang mengamati. Mengamati itu kan berarti kita menganalisis, melihat ya. Itu kan. Nah, mengamati, menganalisis, mengkaji itu kan mengamati. Jadi bukan hanya melihat, tetapi seluruh indera itu jalan. Kemungkinan saja siswa itu akan mencatat, kemungkinan siswa itu akan menemukan suatu permasalahan-permasalahan yang kemudian diajukan pertanyaan itu. Nah, di SD kelas 4 itu sudah mulai dibimbing bagaimana siswa akan bertanya tentang hal-hal yang sudah diamati, kan begitu. Nah, berarti di perguruan tinggi apalagi kemampuan bertanya itu sudah bagus gitu kan. Bertanyanya bukan lagi fakta, tetapi pertanyaan itu kepada prosedural atau metakognitif atau permasalahan. Kan beda kalau pertanyaan tentang fakta itu ya. Misalnya kalau Ibu Pak Ahmad Maskur bertanya itu pulpen itu apa warnanya, itu kan fakta. Indonesia merdeka tahun berapa, itu kan fakta gitu kan. Tapi kalau tingkat mahasiswa mungkin dengan bahasa bagaimana, mengapa gitu kan, apa seharusnya, modelnya bagaimana, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di perguruan tinggi. Nah ini yang harus kita bimbing mahasiswa itu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mungkin seluas-luasnya supaya dia bisa meningkatkan kemampuan. Nah oleh kita diberikan kebebasan. Nah, tetapi hati-hati, yang namanya memberikan kebebasan itu akan menambah pekerjaan kita. Kita akan mungkin akan bertambah repot ya, tapi kita akan bertambah luas pikirannya. Misalnya
ada suatu temuan kajian dari mahasiswa tentang hal-hal yang baru yang oleh saya belum dipelajari. Artikel yang baru itu sudah dibaca oleh mahasiswa, saya belum membaca karena baru gitu kan. Peraturan misalnya standar nasional pendidikan tahun 57, nomor 57 tahun 2001 misalnya, mahasiswa sudah baca karena mahasiswanya cepat gitu kan. Nah, kita belum baca, bisa terjadi seperti itu, tapi mahasiswa sudah baca gitu kan. Nah itu ada hal yang memang harus diperhitungkan oleh kita, kemungkinan akan cepat, termasuk kemampuan menggunakan IT. Ya, kalau Pak Nestianto mungkin relatif masih muda, ya, Pak Nestianto itu mungkin dia akan lebih cepat dalam mengerjakan atau menggunakan IT itu ya dalam pembelajaran. Tapi kalau seperti saya itu mungkin akan lambat karena saya termasuk kepada saya sering bicarakan kelompok usia saya itu banyak teman-teman dosen itu termasuk kepada native urban ya. Jadi kalau mahasiswa atau bapak ibu yang masih muda itu termasuk. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Jadi SCL ini harus betul-betul dilaksanakan oleh kita supaya memperoleh hidden kurikulum. Nah langkah-langkahnya Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan ke MBKM secara khusus, langkah-langkahnya kalau Bapak Ibu mengajar dengan problem solving, ini berkali-kali perasaan sudah berbicara di kelas ini ya. Jadi langkah-langkahnya itu ingat waktu Bapak Ibu menulis skripsi. Sudah dibicarakan di kelas ini Bu Yu ya? Pernah mendengar nggak Bu Yu? Halo Bu Yu Kustianti. Ya Pak, Sudah membicarakan ini belum di kelas ini? saya belum pernah dengar. Oh, belum dengar ya. Belum. Oke. Ya, jadi kalau nanti Bapak Ibu ya ini ingin mempraktekkan misalnya tadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tadi bebas dan merdeka dalam belajar, gunakan di dalam kelas itu problem solving, gunakan di kelas itu inquiry, discovery, studi kasus, ya, project based learning, itu saja kolaboratif. Nah, itu sudah memberikan kebebasan. Jangan Bapak Ibu masuk kelas menggunakan PowerPoint, jelaskan. Jadi pendekatannya itu pendekatan deductive thinking ya. Artinya Ibu hanya menjelaskan, Bapak Ibu hanya menjelaskan secara ilustrasi contoh-contoh kepada mahasiswa. Nah sekarang kita berbalik sekarang mengajar itu, yaitu lebih banyak kepada induktif. Ya. Kalau tadi kan deduktif, kita induktif. Kalau induktif itu berpikirnya dari Dari fakta kan, dari fakta ke umum. Artinya yang mencari bahan ajar itu adalah siswa, tapi posisi kita di situ sebagai fasilitator, posisi kita itu sebagai pembimbing. Nah, hanya kelebihannya nanti biasanya kalau mahasiswanya cepat, kalau mahasiswa betul-betul memiliki kemampuan yang tinggi di dalam mengakses mencari bahan, itu akan memperoleh materi yang baru yang tidak ada di RPS kita. Nah, itu kan ada kurikulum gitu kan, baru kita masukkan. Bisa terjadi itu gitu kan. Kita jangan menganggap bahwa kita salah, kita belum mengetahui sebagai guru, ya sebagai dosen. Kan yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan itu cepat loh. Jadi kemungkinan langkah kita kalah oleh mahasiswa kalau memang cara yang kita berikan seperti itu. Gitu. Dan kurikulum akan diperoleh nanti oleh mahasiswa gitu kan. Nah langkah-langkahnya bagaimana? Nah ini saya ingin mempertegas lagi. Jadi kalau seperti kita kalau mempelajari sintak yang sangat rinci gitu kan nanti pusing, akhirnya kembali lagi kepada pembelajaran konvensional. Nah ingat waktu Bapak Ibu waktu menulis skripsi langkah-langkahnya tesis, disertasi, skripsi tahu kan sudah, bahkan ada yang sudah disertasi dalam proses kelihatannya. Tahu sudah ada nih yang sudah doktor. Jadi langkah-langkahnya yang digunakan pada waktu menulis itu adalah langkah berpikir ilmiah, ya. Langkah berpikir ilmiah, langkah berpikir tingkat tinggi yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar HOT ya, high order thinking skill. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan membuat skripsi, tesis, disertasi, nah berarti Bapak Ibu pernah mengalami suatu perjalanan proses pikir tingkat tinggi. Nah, gitu. Hot high order thinking skill. Yang pertama dalam mengajar di kelas, kalau kita ingin melaksanakan itu, ingat waktu skripsi. Yang pertama merumuskan masalah. Kalau itu problem solving, kan gitu.
Nah, kalau kita mengajar biasanya di kelas itu kan lebih sering dengan pernyataan ditulis di di PowerPoint atau di papan tulis ya di whiteboard gitu kan, kita tulis dengan pernyataan topik hari ini yang akan kita bahas ini. Nah, alangkah bagusnya kalau kita memulai dengan pertanyaan, tapi sesuaikan pertanyaan itu dengan konteks dari bahan ajar. Nah, begitu kita menulis dengan pertanyaan, coba tatap semua mahasiswa. Kalau duduknya konvensional ya, seperti ini. Ataupun dengan bentuk Zoom sama juga begitu. Saya satu pertanyaan tatap semua di Zoom itu. Misalnya yang tidak muncul di layar kita panggil gitu kan. Nah, dan seterusnya. Itu adalah komunikasi. Nah, nanti awal saja Ibu Kartika sudah memberikan pertanyaan. Jadi saya sebagai mahasiswa sudah berpikir apa jawabannya gitu kan. Nah, tapi kalau dengan topik dia lurus-lurus saja gitu kan, tidak pernah berpikir apa jawabannya, pasti Ibu akan menjelaskan itu gitu kan. Tapi kalau dengan pertanyaan, wah sudah, dia akan berpikir. Berikan waktu jangan lama-lama, misalnya 1 menit atau 2 menit, coba tatap semua mahasiswa kalau di konvensional itu. Itu akan agak gemeteran, jangan-jangan nanti Ibu Wenti bertanya ke saya gitu kan, Ibu sudah melihat ke saya gitu kan. Nah, seperti itu akan sama mahasiswa. Nah, baru setelah itu kita menjelaskan. Atau mungkin kita minta dulu dari mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, itu kan salah satu awal dari itu ya. Jadi merumuskan masalah, membuat pertanyaan, itu kan skripsi gitu ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu membimbing juga kan gitu. Kemudian ada sub-sub masalah. Nah, nanti yang merumuskannya mahasiswa. Nah, sama-sama kita merumuskan topik masalah. Topiknya sudah ada di RP saya, tapi saya pura-pura tidak tahu gitu kan. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sub-sub pertanyaan dari permasalahan ini. Sudah ada di RP saya, tapi gaya kita bicara seperti itu. Silakan Saudara Haris, apa kira-kira yang pertama yang bisa kita ungkap, gitu kan? Silakan Saudara Siti, nah begitu terus. Jadi kita ada kemampuan-kemampuan untuk menggali kemampuan berpikir mahasiswa. Tapi tuliskan dulu di depan apa yang akan diperintahkan. Jangan dulu Bapak Ibu menyebut nama pertanyaan. Kita belum menyampaikan pertanyaan atau menulis pertanyaan di whiteboard atau di PowerPoint. Kita sudah menyebut nama, misalnya. Silakan Saudara Haris jawab dia pertanyaan saya. Jawabnya belum saya sebutkan, belum saya tulis. Jadi Saudara Haris yang gemeter sendiri, Bu Wenti tenang, Bu Katira tenang. Karena Bu Haris, Pak Haris yang tanya gitu kan. Nah, jadi sebutkan dulu pertanyaannya, tuliskan dulu pertanyaan, baru kita menatap semua mahasiswa. Nah, itu berpikir. Jadi kemampuan awal berpikir di situ. Kita tulis, kemudian kita diam, tatap semua mahasiswa. Mungkin ada yang menggunakan laptop yang kaitannya dengan perkuliahan yang sebelumnya, gitu kan. Atau dia masih membuka game atau apa, kan tidak ada perkuliahan atau apa, gitu kan. Kita nggak tahu. Laptop ada di depan mahasiswa, kalau lihat mungkin macam-macam ya. Nah, baru kita tanya. Itu enaknya begitu. Jadi pertanyaan dulu baru menyebut nama mahasiswa. Nah, saya pernah mendengar dalam belajar mengajar seperti itu. Jadi dosen itu langsung menyebutkan nama mahasiswa baru pertanyaan. Jadi yang tegang itu satu orang. Ya itu kan berpikir, melatih berpikir. Terusnya sampai kepada yang namanya itu setelah sub-sub pertanyaan, kita mengajak mahasiswa untuk hipotesis. Jadi kita untuk menjawab sementara berdasarkan asumsi yang ada, teori-teori yang ada. Kan begitu skripsi juga. Saya juga begitu kan. Nah, teori apa yang sudah dipelajari di buku, silakan lihat, dan gitu kan, baru menjawab. Nah, yang namanya hipotesis itu landasannya asumsi, landasannya teori. Tidak boleh asal ya. Tidak boleh asal. Jadi kalau menjawab itu pendapat siapa diperkuat oleh argumentasi apa, itu kan asumsi. Nah, baru di situ saya akan berbicara. Nah, sekarang ada 5 topik yang sudah kita bicarakan sama-sama tadi sesuai dengan pendapat Anda, padahal sama dengan yang di FP saya gitu kan. Tapi sudah digiring ke sana. Nah, topik yang pertama, nanti Bu Kartika sebagai ketua kelompok. Nah, anggotanya ini ya. Kemudian Bu Widya sebagai ketua kelompok kedua, anggotanya ini, gitu kan, sebut. Nah, baru ada 5 permasalahan, ya.
Nah, kemudian misalnya Saudara Aditya, silakan ini kelompoknya, bahasan tentang ini. Silakan Anda selesaikan, buktikan di laboratorium atau apa kan begitu saya dengan kasusnya ya. Nanti kita bahas di kelas. Nah itu memerlukan waktu yang lama sehingga tidak bisa satu pertemuan ya. Nah akhirnya apa, mahasiswa itu sudah memperoleh bahan-bahan yang sudah dibuktikan, kemudian dibahas dalam kelompok itu, kemudian tugasnya kan dia melaporkan di dalam kelas. Melaporkan itu ada kemampuan communication, ada kemampuan secara lisan dan kemampuan secara tertulis. Nah itu kan gitu ya. Ini sering dilakukan oleh kita, tapi prosesnya mungkin kurang lengkap gitu. Jadi ada kemampuan berpikir yang muncul, berpikir kreatif, berpikir apa, uh, hipotetik, tadi kan berpikir kritis muncul di situ. Nah, jadi mendidik mahasiswa, melatih mahasiswa berpikir itu dengan cara tadi. Sering aja kita lakukan itu, akhirnya nanti mereka terbiasa. Disuruh mencari sendiri, gitu kan. Tapi yang lebih baik nanti di luar jam pelajaran. Jam ini belum selesai, ditugaskan di rumah untuk pembahasan, kemudian minggu depan ketemu dengan kita lagi. Baru kita bahas, nah seperti itu. Jadi, nah di situ akan memiliki perbedaan perolehan di antara mahasiswa. Kalau mahasiswanya yang ya tadi, akselerasinya kurang cepat, ya tidak akan menghasilkan sesuatu, itu saja. Gitu kan. Nah ini kan kebebasan dalam belajar. Tapi tetap kita sebagai dosen harus membimbing supaya nanti mereka optimal semua sesuai dengan kemampuannya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya kebebasan belajar yang paling utama Bapak Ibu harus melakukan di dalam kelas dulu. Baru kita berbicara ke MJKM itu untuk tingkat prodi, untuk tingkat institusi. Nah baru kita berbicara nanti mahasiswa ini akan memilih prodi yang lain. Kalau dulu sih saya ada beberapa program studi minor istilahnya itu. Jadi minor, saya di prodi pendidikan mengambil bahasa Inggris. Nah, waktu itu yang memilih prodi bahasa Inggris sangat banyak. Kebetulan mahasiswa kata, ya mahasiswa kita kan banyak. Jadi sangat banyak. Nah, sehingga prodi bahasa Inggris itu kewalahan untuk melayani mahasiswa di luar prodinya. Ngerti kan? Jadi prodi yang favorit yang dipilih itu kewalahan untuk melayani gitu kan. Mahasiswa yang luar, mahasiswa sendiri kita belum terlayani, dosen masih kurang, misalnya apa namanya perbandingannya dengan mahasiswa. Sekarang datang lagi dari mahasiswa lain untuk memilih. Nah, mekanisme manajemen itu harus dipersiapkan oleh prodi. Tentu kita akan membatasi ya. Kalau saya misalnya mata kuliah saya banyak yang memilih dari prodi yang lain, nah tentu saya juga akan membatasi kemampuan saya mengajar dengan mata kuliah yang sama paling 2 atau 3 kali maksimal. Nah, kalau mengajar yang paling bagus kan maksimal satu kelas itu 40 orang, ya, 40-50 paling banyak itu. Seperti ini banyak ini. Jadi kita juga, saya tidak bisa melihat secara individu. Makanya saya ingin lihat terus ada, kalau misalnya tidak muncul gambarnya hanya orang saja, gitu kan. Misalnya Bu Keti nih ada semua nih, alhamdulillah. Pak Yosi nih, Diani juga bagus. Nah ini Pak Ibu Dera Pak Hasan. Ibu Dera atau Bapak Dera nih? Halo. Assalamualaikum Bu Dera, Pak Dera ini Bapak ya? Betul Pak. Bapak. Halo Pak Prof. Oke, saya Bu Atik ya. Ibu Dera, Ibu ya? Iya. Itu kan? Ibu kan? Sebentar ya Prof, belum itu masih ada tamu sebentar lagi. Ini kan salah satu kelemahan di online ini begini. Nah, gambar saja seperti melihat saya gitu kan, kalau ibunya sedang di dapur gitu. Ibu sedang di dapur. Ini kelemahannya di situ ya. Makanya komunikasi seperti ini tetap saya lakukan. Maaf ya supaya lebih merasa belajarnya gitu kan. Iya siap Prof. Oke, Sebentar ya Prof ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu contohnya Bu. Nah begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kemampuan komunikasi juga akan muncul. Nah ini. Jadi yang saya bicarakan menyeluruh ini ada intensi di dalam kurikulum. Jadi sekali lagi kita sebagai pengembang kurikulum, pelaksana kurikulum, kemudian kurikulum. Nah satu lagi ide ini Bapak Ibu sekalian, banyak dosen yang menempatkan RPS itu, kurikulum itu hanya sebagai dokumen. Ya, jadi Bapak Ibu menyimpan
RPS kalau nanti atau menggunakan RPS kalau nanti ada akreditasi banyak itu. Bahkan pernah kalau ada akreditasi banyak dosen yang belum punya RPS loh. Wah, sibuk membuat RPS untuk dikumpulkan di prodi ya, kemudian diperiksa oleh asesor. Asesor juga mungkin sudah ada yang tahu. Nah ini dibuatnya masih hangat-hangat gitu RPS-nya itu kan, baru kemarin atau minggu kemarin. Ada yang tidak tahu gitu kan, jadi ada yang tahu dan tidak tahu. Bahkan yang menyedihkan itu waktu saya jadi asesor ya, itu kan ada tumpukan bank soal ya Bu ya. Pak Ibu Tri mungkin pernah mendengar ada tumpukan soal, bank soal, kemudian ada media pendidikan, media pembelajaran. Ada dalam satu mata kuliah itu di bawah RPS itu ada PowerPoint yang di print out gitu kan. Nah saya tanya gitu kan, ini kan bagus sekali tebal, hampir berapa halaman? Itu hampir 200 halaman, tebal sekali, bagus, warna lagi. Saya lihat. Nah saya tanya secara tidak langsung, kalau ini media ini digunakan oleh siapa? Gitu. Oleh dosen Pak. Nah, menjawabnya dengan tegas, oh, bagus juga ya. Jadi setiap mengajar, Bapak menyampaikan kajian materi yang ada di sini. Iya katanya sini, betul Pak. Nah saya tidak terbayang kalau setiap mengajar itu dosen itu menyampaikan PowerPoint dari awal sampai akhir. Kian ya, mahasiswa itu kan spoon finding, disuapi oleh itu kan dari materi itu materi. Nah kecuali kalau PowerPoint itu digunakan oleh kita sebagai kunci terakhir lah. Kalau kita sebut sebagai apa ya, senjata pamungkas gitu. Kalau bahasa Pak Yosi itu senjata pamungkas. Jadi setelah mahasiswa diskusi, saya punya kesempatan satu SKS di akhir, baru kita gunakan oleh kita PowerPoint kita gitu kan untuk melengkapi. Tapi kemungkinan dari PowerPoint kita juga yang ada yang harus diperbaiki karena mahasiswa ada kajian yang baru gitu kan. Mungkin begitu. Nah, jadi kalau menjawab seperti itu saja berarti dosen itu kurang paham. Ya, jadi seperti spoon finding, setiap mengajar memberikan kepada siswa ini, besoknya lagi memberikan kepada siswa ini gitu kan. Nah, kalau satu kali pertemuan, dua kali pertemuan boleh. Nanti kalau pertemuan ketiga seperti Pak Yosi itu sudah mulai berkurang untuk berbicara di depan kelasnya itu. Mahasiswa yang banyak berbicara satu SKS, kemudian dua SKS, satu SKS-nya Pak Yosi yang berbicara terakhir. Nah itu kan itu sudah memberikan kebebasan di dalam mengajar. Tapi hati-hati, jangan spontan. Tapi kita selalu membekali apa yang harus dibacanya gitu kan, apa yang harus dipelajarinya, apa yang harus dianalisis. Mahasiswa cepat Pak sekarang itu, ya dia sudah laptop, HP itu sudah digunakan media pembelajaran. Searchingnya itu cepat. Bahkan saya kalah, nggak tahu Pak Yosi. Saya kalah Pak Yosi oleh mahasiswa itu saya itu ya. Kadang-kadang Program-program, Pak sih Pak. Hah? Kayak gitu Pak, memang di Nah, lapangan. gitu ya. Ya Ya. makanya saya kan mungkin termasuk dalam ya kelompok itu ya, natif urban itu ya. Kalau mahasiswa kan digital urban gitu. Itu sudah cepat ya belajarnya itu. Bahkan kalau ada dosen yang selalu memanfaatkan, nggak apa-apa sih. Saya juga pernah memanfaatkan menggunakan mahasiswa untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Silakan, nggak apa-apa. Mahasiswa juga belajar, kita juga nanti medianya itu lebih bagus ya, lebih komunikatif. Nah, karena medianya yang digunakan sudah berbasis IT misalnya. Nah gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, lagi yang terakhir ini sangat penting. Jadi kita harus menempatkan kurikulum sebagai ide. Nah kalau sebagai ide, itu gagasan itu setiap saat. Semester ini kita RPS-nya itu, semester depan, tahun depan, kemungkinan kita akan berpikir satu pertanyaan saja yang sangat bagus, apakah topik kajian di RPS ini masih, nah itu kan masih gitu kan, update atau tidak gitu. Kan itu pertanyaan yang paling bagus. Terkadang ada dosen yang senang RPS-nya selama 5 tahun tidak pernah diperakatek gitu kan. Ada di laptop, boleh ada dokumen, itu saja kita gunakan. Kasihan kepada mahasiswa. Nah, sekali lagi saya tegaskan, kenapa kita harus memberikan tadi SCL tadi? Karena begini Bapak Ibu sekalian, saya mengajar mahasiswa hari ini di semester 2, semester 3 lah katakan, kemudian mahasiswa itu lulus 5 tahun, 4 tahun kemudian. Nah, waktu lulus, kemudian kebetulan dia diterima di pekerjaan atau PKL, ya maksimal pembinaan di dunia kerja. Nah, tiba-tiba ada materi yang saya sampaikan di mata kuliah saya, dia berpikir, kok kenapa materi yang disampaikan oleh Pak Tato itu tidak sesuai dengan aplikasi di lapangan.
bisa terjadi seperti itu kan? Karena tadi ilmu pengetahuan itu terus berkembang, teknologi itu cepat terus berkembang. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah memberikan cara memancing kepada siswa, begitu dia mengetahui itu, dia akan menyadari, berarti dia akan merubah strateginya, dia akan mencari sendiri. Hanya jangan spoon finding, berikanlah pembelajaran dengan tadi STL, supaya dia melakukan proses berpikir, proses belajar, keterampilan proses di dalam belajar. Itu yang paling mudah begitu. Jadi nanti tidak ada bahasa yang disampaikan oleh Bu Tridiani ini tidak sesuai, nggak akan bicara itu, gitu kan. Tapi dia akan langsung menyadari karena sudah triknya diberikan oleh kita, dia akan mencari sendiri, menyelesaikan sendiri, menemukan sendiri, ya, menyelidiki sendiri. Dan project mempraktekkan sendiri, gitu kan. Karena tadi pendekatan-pendekatan itu di S1 kan Bu Tami sama ya, mata kuliah itu kan rata-rata 45 sampai 50 mata kuliah kan. Nah, kalau saja satu dosen satu kali saja melakukan STL, apakah itu problem solving, inquiry, discovery, wah, berarti selama kuliah dia sudah melakukan proses berpikir 50 kali gitu sampai S1. Langkah-langkahnya jangan pusing-pusing, Bu. Sama semua merumuskan masalah, kalau perumusan masalah ke bawahnya sama, sampai melaporkannya sama gitu. Kemudian kalau inquiry sama, merumuskan topik temuan. Nah, ke bawahnya sama. Ingat waktu langkah skripsi di apa namanya di project sama, nah, project itu. Jadi merumuskan topik project. Langkah ke bawahnya sama gitu kan. Nah, hanya setiap itu selalu diawali dengan pertanyaan gitu, yang harus dijawab oleh mahasiswa. Nanti bentuknya itu bisa bentuk apa ya? Menjawabnya mungkin akan menyelidiki di laboratorium, mungkin juga akan membedah beberapa buku, beberapa bahan kajian yang ada di internet. Mungkin bila perlu dia juga akan ke lapangan, gitu kan? Gitu caranya itu. Ya, tapi kalau praktek bisa mempraktekkan sesuatu proyek itu. Misalnya kalau saya sebagai dosen jaringan komputer, contohnya misalnya saya akan mengajarkan tentang topik latihan memperbaiki kaitannya dengan CPU, ya, misalnya seperti itu. Maka di CPU itu kan sudah tahu posisi CPU itu sebelumnya sudah dikuasai oleh saya. Ada kemungkinan sugesti terarah. Jadi CPU itu sengaja oleh saya komponennya itu diganti, apa speknya yang tidak sesuai atau mungkin diganti yang rusak, kemudian diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa tidak tahu apa yang sudah saya lakukan. Nah, itu kan sugesti terarah ya. Jadi dia yang tahu. Nah, kemudian mahasiswa disuruh mengerjakan itu, memperbaiki itu. Nah, itu kan project contohnya itu. Sampai diskusi macam-macam ditemukanlah ketidakstabilannya atau kerusakannya itu pada poin tadi gitu kan. Sampai menemukan itu. Atau memang betul-betul yang sifatnya itu alami. Kita juga tidak tahu gitu kan. Tapi mahasiswa tugaskan untuk memperbaiki CPU. Itu kan project ya. Jadi hal yang seperti itu yang harus dilakukan oleh kita. Topiknya sama, merumuskan topik project. Topik latihan, kalau project itu lebih cenderung kepada latihan-latihan. Itu latihan psikomotor atau latihan-latihan yang sifatnya kognitif. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini esensi ini yang harus dikuasai. Jadi sekali lagi, merdeka belajar ini tolong diterapkan di konteks itu. Nah yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ini ada di bagian ini. Nah ini tentang, nanti saya bagikan Bapak Ibu ke bukunya ini. Mungkin 1 hari atau 2 hari setelah pelatihan, mohon maaf tuh, ada beberapa kebijakan secara nasional maupun lembaga. Karena kan biasanya di perguruan tinggi itu ada yang kental dengan yayasan, jadi semua kebijakannya itu ada aturan dari yayasan, dari perguruan tinggi setempat, atau mungkin yang PTN juga sama, itu ada dari lembaga, memiliki perbedaan dengan perguruan tinggi yang lain. Nah kalau ini yang sama yang di atas, jadi di pendidikan tinggi itu kita sebagai dosen harus memahami tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kemudian ada KKNI. Nah, ini di prodi harus ada ini. Jadi jangan sampai kita ada
Tapi sebetulnya ini kita bisa download ya. Maksud saya kalau kalau bentuknya hard copy kan enak ya. Di Prodi itu ada simpan ini. Kemudian kita sudah punya di laptop. Ada Kepres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Nah, MBKM ini Bapak Ibu sekalian bukan berarti menghilangkan KKNI. Jadi MBKM ini untuk apa ya? KKN ini sebagai awal dari MBKM. Dan sekali lagi KKN ini sebagai awal dari MBKM. Karena ini sudah jelas level-level kemampuannya. Nah, MBKM sekarang untuk per bidangnya. Kemudian ada standar nasional di P. Nah, ada yang kemarin yang baru tahun 2001 ya. Ini tahun 2012. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang baca ya. Nomor 57 ya. Itu yang baru menjadi 9 standar. Nah, tetapi masih saya hasilnya belum tahu yang direview, katanya ada yang direview. Karena ada beberapa pasal yang menjadi kontroversi dengan kita, karena ada pendidikan Pancasila, agama atau bahasa Indonesia yang tidak dijadikan sebagai esensi di dalam standar itu. Kemudian ada pendirian, perubahan, pembubaran PPN, ya ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh kita, gitu kan. Tapi ini tingkat prodi ini. Kalau kita mungkin ada di standar nasional pendidikan, ada di KKNI, jangan sampai nanti kita merumuskan capaian pembelajaran tidak sesuai dengan KKNI. Jangan sampai nanti kita melakukan proses pembelajaran tidak sesuai dengan standar nasionalnya atau capaian pembelajarannya. Nah, itu ada. Nah, ini kebijakan-kebijakan secara utuh. Kemudian akreditasi prodi dan PP Kemendikbud tahun 2020 ini baru. Nah, nanti mungkin yang kalau MPKM ini sudah diberlakukan di semua perguruan tinggi, nah ini mungkin akreditasinya akan berbeda. Nanti ada beberapa poin-poin akreditasi ya, nah, akan saya jelaskan berikutnya. Nah, yang di bawah ini ada visi, misi, tujuan atau strategi. Jadi ada visi, ada misi, ada tujuan lembaga, kemudian ada strateginya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ini. Nah, ini kita sebut dengan university value. Setiap perguruan tinggi mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang memang kental dengan warna atau karakteristik yayasan di sini ya. Ini harus dipahami oleh kita sebagai dosen di prodi itu, gitu kan. Kan kalau prodi itu juga visi misinya pasti mengambil dari pusat ya, dari perguruan tinggi, dari payung perguruan tingginya, gitu kan. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang sering terlupakan oleh kita tentang body of knowledge. Nah, ini body of knowledge itu kearifan lokal di sini. Tapi sebetulnya setiap perguruan tinggi sekarang sudah diwajibkan ada satu mata kuliah yang namanya kewirausahaan. Nah, sebaiknya di mata kuliah kewirausahaan itu memuat tentang body of knowledge, gitu kan. Harusnya di situ. Jadi kewirausahaannya bagaimana kita bisa mengoptimalkan baik itu keterampilan mau pola kehidupan ya, budaya, kekayaan daerah, gitu kan, yang masuk kepada kewirausahaan, dan akhirnya nanti dikembangkan oleh mahasiswa menjadi suatu produk yang akan menghasilkan, gitu. Jadi diambil dari kearifan lokal. Kadang-kadang kewirausahaan itu tidak menyentuh kepada body of knowledge ini, kan bisa saja tingkat provinsi. Kalau memang di provinsi itu lebih banyak mengembangkan kewirausahaan ini misalnya, maka banyaklah di kewirausahaan itu dibahas itu. Atau mungkin ke jasa misalnya, atau mungkin ke pola kehidupan kaitan dengan pertanian, perkebunan, perindustrian, yang lebih banyak ke situ. Nah, nanti wawasan kewirausahaannya lebih dekat dulu dengan yang ada di kita, baru ke luar yang lebih jauh, keluar provinsi, bahkan mungkin bisa menjelaskan satu ilustrasi yang body of knowledge-nya itu kaitannya dengan kearifan lokal, tingkatnya tingkat internasional. Tidak apa-apa, gitu kan. Yang namanya dekat dengan mahasiswa itu ya dekatnya ada dekat jaraknya regional, ada dekatnya internasional. Artinya apa? Kelak mungkin mahasiswa akan hidup bukan di provinsi ini, tapi di provinsi yang lain atau mungkin di luar negeri. Jadi itu selalu disampaikan atau diperkenalkan kepada mahasiswa. Nah, ini saya kira jarang, tapi sudah ada sih wadahnya itu di mata kuliah kewirausahaan, tapi jarang.
perusahaan kadang-kadang tidak menyentuh kepada body of knowledge untuk kearifan lokal. Nah, kemudian institusi atau perguruan tinggi ini terkait ya macam-macam. Kan di situ ada Tridharma perguruan tinggi ya. Itu termasuk Tridharma perguruan tinggi, kreativitas mahasiswa, pengabdian masyarakat, pendidikan, pembelajaran. Nah, kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di dalam proses pembelajaran pendidikan diterapkannya. Nah, makanya sekarang di kementerian selalu memberikan wadah untuk menjaring kreativitas mahasiswa, selalu menjaring untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Nah, kemudian penelitian, gitu kan. Nah, pendidikannya tentu selalu melihat nanti mata kuliah yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk searching di internet. Itu kan salah satu penilaian banyaknya perguruan tinggi itu menggunakan tadi gitu kan, sehingga rankingnya menjadi bagus. Kemudian ada yang namanya kerjasama gitu kan. Nah, kerjasama ya kita sekarang dengan MBKM itu bisa memberikan peluang kerjasama ke berbagai perguruan tinggi. Kalau perguruan tingginya di luar kota, di luar provinsi, ya tentu nanti kita akan banyak menggunakan mobile learning atau e-learning ya, atau seperti ini belajarnya. Atau mungkin kalau sudah mampu kita menyediakan sarana untuk smart class yang bisa digunakan oleh kita beberapa dosen kalau memang akan melakukan tadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena saya akan mengajar di kampus lain dengan mahasiswa yang lain dan seterusnya. Ya. Yang berikutnya ada kaitannya dengan perkembangan iptek. Nah ini. Jadi yang ini Bapak Ibu sekalian, ya sekali lagi, yang iptek ini memang setiap saat berkembang. Kurikulum itu harus berkembang. Nah, kalau kita tidak memberikan kesempatan merdeka belajar kepada mahasiswa, nanti mahasiswa ya bahasa itu kan otoriter ya. Jadi saya memberikan materi ya itu saja yang diberikannya, diberi kesempatan mahasiswa. Mungkin dia sudah memperoleh bahan ajar, kajian-kajian yang baru, gitu. Tapi kalau oleh kita melakukannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di bawahnya ini ada 6C itu kan, 4HOT itu, communication, collaboration, critical thinking, creative thinking ya. Nah ini yang kaitan dengan kajian literasi dan komputer di sini IT. Nah kalau dengan ini memungkinkan tadi kembali lagi. Ya tadi akan melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tetapi dalam pembelajaran saya, di dalam proses belajar saya sudah menggiring, sudah mewujudkan proses belajar yang berbasis kepada pembentukan kemampuan berpikir. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis kepada kolaboratif, gitu kan? Nah ini berarti Merdeka Belajar. Jadi berpikirnya jangan hanya keluar saja kepada institusi. Nanti mahasiswa saya akan kuliah di prodi yang lain, di kampus saya sendiri yang kampus sama, gitu. Atau keluar kampus, gitu kan. Tidak hanya itu, tapi esensinya ada di sini. Terus terang saja untuk apa kita mengadakan kurikulum yang tadi, kita menyediakan kurikulum di prodi kita untuk mahasiswa lain, kemudian mahasiswa kita juga digiring, dipandu atau diberikan motivasi atau fasilitas untuk kuliah di prodi yang lain, di perguruan tinggi yang lain, sementara kita lupa mendidik ini untuk apa, gitu kan. Nah, jadi kita harus membiasakan menanamkan tentang 6C ini ya, atau porsi ya. Jadi yaitu untuk berpikir tingkat tinggi, highest order thinking skill. Kita rancang RPS oleh Bapak Ibu sekalian yang memang berbasis kepada ini semua. Nah, berarti kalau RPS yang dirancang oleh kita sudah berbasis kepada ini, nah berarti kita sudah mau melakukan Merdeka Belajar kebebasan belajar di ruang kuliah saya, gitu kan. Untuk apa mahasiswa pindah ke prodi yang lain sementara ini di sana tidak dibekali, di sini juga tidak dibekali? Kasihan kan kepada mahasiswa. Kan kemampuan proses ini yang nanti dibutuhkan kalau mahasiswa itu sudah lulus. Saya sudah mengatakan tadi, kalau materi kuliah saya misalnya pada 5 tahun yang lalu kemudian mahasiswa lulus, 5 tahun kemudian, katakanlah tahun 2007-2008, gitu kan, 2027-2008 dia lulus, sekarang kuliah dengan saya, misalnya, kan materi pasti berbeda. Ini perkembangan iptek. Ini sangat dinamis sekarang. Coba saja yang perkembangan model ekonomi, ya,
Ini banyak sekali, kecuali hal yang sifatnya prinsip fakta ya, gitu, tentang hukum mungkin agak berkurang. Tapi teknologi, ekonomi gitu kan, kemudian kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan geografi, biologi, IPS ini cepat sekali berkembangnya itu. Nah, kemungkinan begitu lulus, oh kenapa ya materinya sudah tidak sesuai. Tapi kalau kita membekali dengan ini, dia tidak akan mengeluh dengan itu. Dia akan berpikir, dia akan bergerak cepat, dia akan mencari informasi tentang perkembangan ITEK ini. Tapi kalau tidak dibekali ini, karena biasa dicuapi oleh kita, ya sudah, berhenti di situ. Gitu. Ini itu yang paling bahaya itu, gitu kan. Nanti menyalahkan Ibu Tri, Ibu Tri kok menyampaikan materi ini tidak cocok dengan perkembangan sekarang, gitu kan. Bisa terjadi seperti itu. Ya, pasti berubah. Mahasiswa diajarkan tahun 2021, nanti lulus 2006. Pasti ada perkembangan kan. Kalau kita memberikan kemampuan ini, lain nantinya. Dia akan biasa mencari. Diajarkan oleh Pak Sabta tentang ini. Tapi yang keluar kok di industri begini. Nggak ada model-model yang disampaikan oleh Pak Sabta. Kan gitu. Tapi kalau kita bekali dengan ini, lain cara berpikir. Dia akan tetap mengalihkan. Gitu kan. Oh iya. Dia menyadari karena perkembangan ITEK itu terus berkembang. Ilmu, pengetahuan, teknologi sangat cepat berkembang. 4 tahun 5 tahun itu terlalu lama ya, karena pengembangan itu 1 tahun kira. Bapak Ibu lihat aja sekarang di konteks desain mobil, motor gitu kan, itu kan berubahnya cepat. Lampu mobil macam-macam cepat sekali gitu kan. Nah itu, jadi kunci ilmunya yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa. Ini jadi kebebasan yang ini saya ingin Bapak Ibu menerapkan di sini dulu. Baru kita nanti sama-sama duduk dengan dosen yang lain di dalam satu prodi berbicara nanti di MBKM itu. Di mata kuliah kita, di prodi kita ada 50. Nah, Bapak Ibu tolong dipikirkan mata kuliah mana saja yang boleh diambil oleh mahasiswa, nah gitu kan, luar. Baik itu mahasiswa seperguruan tinggi maupun mahasiswa di luar perguruan tinggi. Kan kita bicaranya begitu. Nanti kita harus menentukan langkah awalnya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa luar. Pak Sabta, prodi apa Pak Sabta? Masih di mute Pak Sabta? Iya Pak, ya Prof. Prodi apa Pak Sabta? Prodi PPKN. Hah? Prodi PPKN, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila. Nah, kalau di prodi pendidikan Pancasila misalnya ya, nanti kan Pak Sabta akan memberikan kesempatan kepada prodi lain untuk mengambil kan, misalnya di geografi, bahasa Indonesia, mungkin dari MIPA juga boleh ke situ kan. Nah, jangan sampai begini, ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan kepada prodi yang lain, ternyata kemampuannya nanti lebih baik mahasiswa yang di prodi lain. Ngerti ya? Oke ya. Jadi kuncinya hati-hati di situ. Dia mengambil minor ke kita, tetapi minor itu betul-betul dikuasai dan mengalahkan mahasiswa kita gitu. Karena mungkin kecepatan belajarnya apa saya tidak tahu gitu kan. Nah, apalagi kalau kita memberikan 3 semester ya maksimal itu ya. Ada maksimal 3 semester. Nah, kalau dulu sih saya cukup 1 semester. 1 semester itu hitungannya kalau SKS 20 SKS. Jadi saya di prodi saya kalau itu memberikan 20 SKS, silakan mahasiswa lain mengambil ke prodi saya gitu kan. Nah, kemudian kalau dulu sih tidak ada yang di luar kampus. Kan kalau sekarang sudah ada peluang di luar kampus gitu kan. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita, jangan sampai nanti mahasiswa saya tentang ke PPKN-nya gitu kan kalah oleh mahasiswa biologi. Tadi lebih memahami tentang etika, kemudian tentang macam-macam nilai-nilai kehidupan, lebih menguasai mereka tentang hak-hak moral gitu kan. Itu harus menjadi perhatian kita ya. Nah, mungkin saja nanti kita bisa memilah apakah nanti kita akan menggunakan sistem blok khusus untuk semester sekian gitu kan, atau pilihan 2, 3, 4, 5 ada di semua semester. Kalau saya dulu sih sistem itu menggunakan pilihan. Nah, sama di kita juga sedang mengalah ke situ, sedang menentukan struktur kurikulum,
sedang membuat kajian dulu seperti di KKNI dulu Bapak Ibu sekalian yang dipakai kotak-kotak itu ya di matrik itu. Saya bahan kajiannya, kemudian nanti bisa menentukan mata kuliah ini yang bisa ditawarkan untuk prodi lain atau mata kuliah ini yang bisa ditawarkan untuk prodi yang sama di perguruan tinggi yang lain. Kalau misalnya Pak Sapri itu pakai pendidikan moral Pancasila kan banyak, nanti di prodi yang lain juga pendidikan Pancasila bisa mengambil mata kuliah ke Bapak. Jadi tukar, kalau itu kan tukar mahasiswa, tukar dosen, tukar fasilitas ya. Nah, jadi kemampuannya tetap saja tentang ke PPWKN dan tapi kalau menurut Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memberikan kesempatannya kaitannya dengan kemampuan. Saya bidangnya bidang PPKN, tapi mahasiswa saya memiliki kemampuan lebih di bidang bahasa Inggris misalnya. Karena mahasiswa saya memilih ke prodi bahasa Inggris misalnya seperti itu. Atau bahasa Inggris balik ke kita. Itu ya. Nah, jadi ini intinya. Ini intinya. Jadi Bapak Ibu sekarang harus sudah mulai itu menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan. Kemudian kalau bentuknya bisa sederhana dulu, misalnya Bu Tami, Bu Teti ya perguruan tingginya berbeda, tapi prodinya kebetulan sama. Ya saya hello saja lah kalau begitu. Untuk sementara misalkan Ibu mengajar di mahasiswa saya mengajar di mahasiswa Ibu misalnya. Kita gunakan Zoom ya Bu, gitu kan. Nah, atau berbalik, dan itu ya seterusnya. Awalnya di situ, baru nanti berpikir lembaga, prodi ada kerjasama, perguruan tinggi ada bekerja sama, gitu kan. Nah, lebih luas lagi. Nah, saya sudah melakukan itu ya, misalnya dengan Padang, dengan Medan, tapi bentuknya mata kuliah. Belum artinya dosennya mata kuliahnya sama, Pak Yusuf itu mata kuliahnya sama tentang inovasi, ya saya juga sama dengan inovasi, tapi saya mengajar beberapa pertemuan di situ. Tapi sharing dulu RPS-nya, RPS-nya, diklopkan dulu RPS-nya, gitu kan. Makanya Bapak Ibu sekarang sudah harus sempurna menyusun RPS-nya itu. Paling tidak di kaidah penulisannya, waktu kita menawarkan ke yang lain tidak begitu banyak salah gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu harus diawali dari pembelajaran kita sendiri. Yang berikutnya ini peraturan undang, tidak akan saya bacakan. Ini ada 11 yang mendasari tentang MBKM ya. Nah, ini kan nanti akan saya sampaikan. Kemudian ini juga tidak perlu ini karena sudah ada nanti di buku Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini standar pendidikan ada 9. Nah, lihat tanda panah ini, yang ke-8 standar pembiayaan. Tanda panahnya ke kotak yang ini garis ini, artinya menggambarkan ke kotak keseluruhan di sini, ya. Kemudian yang standar kompetensi lurus ke sini, capaian pembelajaran. Standar proses kotaknya sini juga sama, menyeluruh gitu kan. Itu implementasinya ke situ. Kemudian yang standar proses ini posisinya ada di rancangan pembelajaran, ya, ada di proses pembelajaran tentang metode, tentang kegiatan belajar mengajar, tentang model-model pembelajaran. Nah, ini standar proses. Kalau standar isi itu kaitannya dengan sumber belajar. Jadi bahan-bahan apa yang akan dikaji oleh mahasiswa, dipelajari oleh mahasiswa harus sesuai dengan standar, gitu kan. Standar penilaian ada di sini, standar pendidikan ke sini dan seterusnya. Ini gambarannya itu begitu. 8 standar nasional penelitian dan seterusnya. Nah, sekarang itu ada 9 standar. Lihat oleh Bapak Ibu sekalian di nomor 57 tahun 2021 ya, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, ini ya. Nih, yang berikutnya, nah ini. Kita harus pahami betul yang namanya desain pembelajaran. RPS itu adalah desain pembelajaran. Ya, tapi disebut juga oleh kita kurikulum. Jadi kurikulum mata kuliah itu ya adanya di RPS, gitu kan. Tapi kalau di perguruan tinggi, di prodi ada struktur kurikulum, ada penjelasan tentang proses pembelajaran yang mengadopsi dari standar proses, tentang gambaran isi yang mengadopsi dari standar isi, gitu kan. Nah, itu adanya di prodi. Kalau di kita, saya sebagai dosen, desain pembelajaran itu adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, dapat mengidentifikasi, ini yang selalu dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian ya, tentang pertanyaan ini. Misalnya, saya bertanya kepada RPS yang sudah saya buat, kepada diri saya sendiri, self assessment ya, self assessment. Apakah CPMK yang akan dicapai mahasiswa atau peserta didik sudah sesuai dengan TPL? Pertanyaan ke saya kan,
Nah itu kan ide. Kita menempatkan RPS ini sebagai ide, berpikir, gagasan. Saya mungkin akan menilai, oh iya betul sama, karena kajiannya mengarah ke capaian pembelajaran lulusan. Jangan sampai nanti CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, itu tidak nyambung dengan CPL, gitu kan, capaian lulusan. Kan di CPL itu ada tentang profil lulusan, ya, dan kemudian ada CPL-nya sendiri. Nah itu harus menjadi jabaran kita ya di situ setiap mata kuliah. Yang kedua, kita juga akan bertanya ke diri kita sendiri, kaitannya dengan RPS yang sudah saya kembangkan, atau kaitannya RPS yang sudah saya copy dari Ibu Tri misalnya. Nah, apakah kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dilaksanakan sudah menerapkan konsep belajar SCL dan inovatif? Oh, ternyata di RPS saya lebih banyak diskusi, kemudian ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, kok nggak ada ya pemecahan masalahnya, tidak ada ya inquiry-nya, gitu kan. Nah itu kan menjadi permasalahan. Tidak ada ya kolaboratifnya, kasihan nanti mahasiswa selama 1 semester hanya mendengarkan ibu, tanya jawab, gitu kan. Tidak ada fungsinya dari segi kemampuan berpikir. Nah itu pertanyaannya itu ya. Kemudian yang kedua, ketiga, apakah sudah mengembangkan pendekatan keterampilan proses dalam proses pembelajarannya, gitu kan. Itu. Keterampilan proses itu salah satunya keterampilan bertanya. Jadi kita selama mengajar 1 semester, ada enggak latihan-latihan yang diberikan kepada mahasiswa tentang bertanya, khusus mata kuliah saya, keterampilan menjawab, khusus mata kuliah saya, gitu kan. Kadang-kadang kita selalu tidak bertanggung jawab setelah mengajar, ada yang bertanya, tidak ada, ya sudah selesai. Selamat siang, nah gitu kan. Itu juga tidak baik gitu. Nah, kita bisa di awal tadi. Jadi kalau Bapak Ibu menyebutkan satu topik, sebutkan saja dengan pertanyaan. Nanti kemampuan menjawab yang akan kita bentuk. Nah, kemudian setelah mau berakhir, coba tuliskan satu pertanyaan di buku catatan Anda. Saya suruh menulis sih pertanyaan-pertanyaan dari 40 mahasiswa itu. Silakan, semua harus menulis 2 pertanyaan yang ditujukan kepada materi tadi teman Anda yang tampil di depan. Individu bukan kelompok. Nah, nanti kan kalau tegas lagi, tapi sekarang harus menulis. Nah, kemudian saya berikan waktu 2 menit, 3 menit selesai. Oke, selesai semua ya. Nah, misalkan begitu kan kita kalau di kelas konvensional atau di di kelas Zoom juga bisa sama begitu kan. Silakan Saudara Jahra. Nah, saya baca. Jahra, bacakan pertanyaan yang sudah saudara tulis. Sudah siap ya, daripada menyebut nama tapi tidak ada tugas menulis. Ini hanya membacakan. Saya membacakan susah gitu kan. Nah di situ kita melatih terus keterampilan proses bertanya. Dan jangan bosan-bosan, nanti akan terlatih. Saya nggak percaya kalau setiap dosen tanya begitu, ya berarti kan setiap mata kuliah akan dilatih tentang itu. Akhirnya dia tidak perlu menulis lagi, tapi langsung bertanya karena sudah terbiasa berbicara, bertanya gitu. Kemudian apakah dalam desain pembelajaran sudah memfasilitasi apakah dalam desain pembelajaran sudah memfasilitasi peserta didik dengan konten kajian bahasa yang sesuai dengan CP. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita kan, capaian pembelajaran yang telah dicapai. Jadi di RPS kita lihat capaian pembelajaran, kemudian materi. Kadang-kadang teman-teman juga tidak sesuai itu waktu saya melihat RPS. Misalnya ada topik yang kayak kemampuan yang akan dibentuk itu, misalnya tentang konsep-konsep perkembangan ekonomi. Yang kedua tentang mekanisme pembuat pengembangan ekonomi kecil misalnya. Nah, tetapi di dalam materi bukan membahas itu, tidak sesuai gitu kan. Nah seperti itu. Jadi antara CP dengan materi harus cocok gitu. Biasanya kalau saya selalu menghilangkan bahasa KPN-nya, misalnya mahasiswa mampu. Nah mahasiswa mampu, kemudian saya kopas, kemudian saya pindah, nah mahasiswa mampunya akan saya hapus. Azia itu menentukan dengan topik kajian. Nah, ini harus sesuai semuanya. Tapi masih ada RPS yang tidak seperti itu.
Kemudian apakah sudah mengembangkan atau merencanakan evaluasi? Nah ini kan ini juga harus berpikir kita sudah merumuskan CP, nanti kita berpikir juga ini evaluasinya bagaimana ya? Kayaknya di format 6 itu kan sudah kami berikan untuk kisi-kisi. Nah, jadi pertanyaan yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu dosen itu kan take home atau essay. Nah, di essay itu biasanya kita hanya menuliskan pertanyaan. Apakah jelaskan oleh saudara titik-titik. Nomor satu soal. Nomor kedua, jelaskan oleh saudara titik-titik. Nomor ketiga, jelaskan lagi. Nomor keempat, Bapak Ibu sudah baca pernyataan di bawah ini. Soal Bapak Ibu ada pernyataan jadi soal itu. Apakah itu definisi, apakah itu bahasa konsep atau prinsip, ada pernyataan itu. Kemudian di bawahnya coba jelaskan oleh saudara pernyataan di atas. Jadi semuanya evaluasi itu lebih menilai kepada kemampuan menjelaskan. Nah, padahal di CPL-nya atau di CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliahnya, bukan menjelaskan, tetapi lebih kompleks gitu kan. Nah, sayang kalau mahasiswa, sekali lagi, sangat disayangkan kalau mahasiswa, ya tingkat mahasiswa, kemampuan di dalam evaluasi hanya dapat menjelaskan. Karena menjelaskan itu termasuk kepada kemampuan kognitif rendah. Jadi mahasiswa sudah lebih tinggi. Kalau mahasiswa siswa SMP, SD menjelaskan masih bisa. Nah, bahkan di SMP juga sudah mulai menganalisis, sintesis, membandingkan, mereview, kan bahasa-bahasa itu. Mengolah data, nah bahasa-bahasa itu yang muncul. Tidak hanya menjelaskan. Jadi sekali lagi, sangat disayangkan nanti kalau Bapak Ibu menulis FPS di sub CPMK-nya dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan titik-titik. Mampu menjelaskan titik-titik. Berarti Bapak Ibu sudah mulai menggiring mahasiswa Bapak Ibu ke kemampuan berpikir tingkat rendah, bukan ke kemampuan berpikir tingkat tinggi. Misalnya Bapak Ibu menuliskan mahasiswa mampu melakukan sintesis. Sintesis itu kan bisa membeda-bedakan, bisa menyimpulkan, kan tidak harus kita yang praktek. Nanti mahasiswa membuat sesuatu, memecahkan masalah, kolaborasi, terakhirnya mahasiswa bisa menyimpulkan. Kan kemampuan itu yang kita bidik. Nah itu ya, jadi sekali lagi ini pertanyaan yang terakhir, tolong dipertimbangkan karena masih banyak dosen itu ya tadi evaluasinya berbentuk kognitif tetapi tingkat rendah. Padahal di situ muatannya lebih aplikatif, lebih sintesis ya, atau mungkin lebih kepada aplikatif promotor seperti unjuk kerja, portofolio gitu kan. Kalau PPKN mungkin tadi Pak lebih banyak menggunakan skala sikap, karena kan kalau PKN itu kan value clarification teknik itu ya, VCT ya. Jadi kita pendekatannya ada VCT. Nah itu, jadi pertanyaan ini dalam desain ini utamanya di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti Bapak Ibu membuat desain pembelajaran atau IPS, tolong ini diperhatikan. Yang berikutnya ada langkah-langkah desain pembelajaran secara umum. Ini begini, ya. Jadi ada analisis, kemudian ada planning atau desain, ya. Kemudian ada pengembangan atau awal proses, kemudian implementasi, dan ada evaluasi. Langkah-langkahnya seperti ini secara umum. Nah, di dalam analisis apa yang akan kita lakukan? Kalau di dalam kurikulum prodi, menetapkan visi misi landasan hukum prodi. Karena apa? Karena kalau di universitas sudah ada, visinya sudah ada, misinya sudah ada, landasan kurikulumnya sudah ada, gitu kan? Nah itu berupa pedoman-pedoman kurikulum. Kalau belum ada, kita harus membuat di sini. Tapi tidak boleh keluar dari kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan atau dari kebijakan yayasan. Tidak boleh keluar. Nanti kalau keluar jadi masalah besar ya. Nah ini yang sama. Yang berikutnya ada analisis kebutuhan sosial. Nah, ini yang sering berkembang. Ini setiap saat. Karena scientific vision yang kaitannya dengan prodi kita dikaitkan dengan kebutuhan sosial, kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kebutuhan profesional, dan standar ya. Itu selalu berubah, bukan berubah berarti ini ya, maju, progresnya cepat sekali. Ini yang harus diperhatikan oleh prodi.
Nah, jadi oleh ini kan ke prodi lebih ini. Kemudian penetapan profil lulusan, ini juga prodi. Nah, ini bisa berkembang juga. Jadi 4 tahun sekali lah. Selalu dikontrol, ini disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Baik itu perkembangan apa namanya, perkembangan iptek maupun perkembangan kebutuhan dunia kerja. Jangan sampai nanti kita profilnya bagus, tetapi tidak laku di masyarakat, gitu kan. Orang biasanya melihat profil dulu, pembentukan profil lulusan yang akan diwujudkannya seperti apa di sini biasanya, baru ke isi yang lain. Desain, nah ini. Jadi desain ini yang pertama memilih dan menata komponen kurikulum ini sama dengan waktu Bapak Ibu menulis RPS sampai bawah gitu kan. Nah kemudian sebelum proses ini ada pengembangan, kemudian yang ini proses ya pelaksanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti ini, aspek-aspek yang akan akan dilakukan kita di 5 langkah ini: analisis, kemudian desain atau planning, kemudian proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah ini, jadi ini bisa diterapkan juga pada waktu kita membuat RPS, ya. Membuat kurikulum prodi juga ini yang dipertanyakan juga sama. Dalam membuat RPS juga yang dipertanyakan. Nah, ini satu contoh, ada model desain ya. Ini contoh yang dulu. Kalau ini tidak ada analisisnya, jadi dosen itu langsung merumuskan tujuan. Rumusan tujuan itu rumusan yang operasional, yang bisa dilaksanakan, yang terbaca, berbentuk hasil belajar, kemampuan. Misalnya mahasiswa mampu menganalisis, mahasiswa mampu menyimpulkan, mahasiswa mampu membeda-bedakan, mahasiswa mampu mengkritik pendapat kajian mahasiswa yang lain misalnya, itu kan. Itu hasil belajar. Jadi berbentuk tingkah laku siswa. Nah, berbentuk tingkah laku siswa. Nah, kalau tingkah laku kan perilaku yang dihasilkan sama dengan yang tadi, mampunya itu mampu apa gitu kan. Kemudian hanya ada satu tingkah laku. Nah, ini biasanya diterapkan di sub-sub TPMK. Jadi tidak boleh Bapak Ibu secara kaidah penulisan kurang baik. Misalnya mahasiswa mampu menganalisis model perekonomian titik-titik ya, dengan model perekonomian titik-titik. Kan ada 2 kemampuan di situ. Atau mahasiswa mampu dalam kemampuan rendah ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Tidak boleh, karena itu ada dua tingkah laku. Satu, menjelaskan konsep ekonomi perusahaan, dan menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Jadi kalau di sub-sub CPMK itu menjadi 2. Yang satu menjelaskan konsep ekonomi perusahaan, yang kedua menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Nah ini seterusnya. Nah kalau ini sudah selesai, tapi sayangnya di sini tidak ada analisis awal, tiba-tiba langsung merumuskan tujuan, tiba-tiba langsung merumuskan capaian pembelajaran. Analisis di sebelumnya dia tidak mempertimbangkan. Nah sebaiknya nanti kalau Bapak Ibu merumuskan ini harus melihat ke belakang dulu gitu kan. Kemungkinan nanti ada pembelajaran yang sifatnya itu oleh Bapak Ibu itu hanya dikuatkan, misalnya hanya diberikan tugas, dipelajari di luar jam pelajaran, atau didiskusikan, ya tidak dijelaskan, tidak dibahas kembali, karena di sini sudah memiliki kemampuan itu misalnya. Nah dari sini berpikir bagaimana alat kalkulasinya, kemudian bagaimana bentuk kegiatan belajarnya. Jadi kita selalu berpikir itu, kalau KPL yang sudah dirumuskan ini, indikatornya sudah dirumuskan ini, kita akan berpikir nanti bentuk evaluasinya apa ya supaya bisa mengukur kemampuan ini. Nanti bentuk kegiatannya apa? Nah itu kan salah satu berpikir untuk memfasilitasi mahasiswa supaya bisa melakukan MPKM. Jadi jangan sampai biarkan saja gitu, tidak bisa itu gitu kan. Jadi kalau nanti sudah menentukan kepada kegiatan pembelajaran yang ini, ya tentu kita akan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa. Kita itu sudah merumuskan model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Tetapi kan ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak sesuai dengan pola pembelajaran yang kita lakukan, tapi diberikan kebebasan. Yang penting nanti mahasiswa terakhir bisa menguasai capaian pembelajaran ini. Kemudian ini pengembangan program, ya, merumuskan materi pelajaran, bahan kajian, kemudian penetapan metode, kemudian media. Nah ini salah satu model desain pembelajaran yang dikembangkan di pendidikan
dasar, SMA, SMK ini. Tapi sekarang sudah berubah lagi karena model ini banyak, bukan hanya model ini. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ini semua saya kira kalau Bapak Ibu aktif di dalam mempersiapkan akreditasi prodi sudah ada yang apa? Ini identitas program studi harus sudah ada, ya kemudian evaluasi kurikulum, tracer studi juga sudah ada. Nah tracer studi itu kan biasanya yang pakai itu ya alumni dan macam-macam. Kalau saya itu biasanya ditambah dengan hasil waktu mahasiswa praktek PKL atau pada waktu observasi. Tapi yang paling efektif itu pada waktu PKL. Jadi saya menugaskan mahasiswa praktek di perusahaan ini, di industri ini, dengan pembimbing sudah disetujui oleh pihak perusahaan sekian bulan, gitu kan. Kemudian kita yang terakhir setelah 2 bulan itu mahasiswa kan harus melaporkan itu. Nah pada waktu melaporkan saya selalu berkomunikasi dengan pihak pembimbing di perusahaan. Nanti kita undang ke kita, ya tentu kayak oleh yang namanya tamu ya. Kita harus memperhatikan juga ada konsumsinya, paling tidak minumnya. Kalau sampai siang mungkin makan siangnya, gitu kan. Kalau memungkinkan kita juga memberikan transport sesuai dengan standar, misalnya dalam kota cukup 100 sampai 200, luar kota sekian. Nah, itu kan akan memberikan dampak positif. Sekarang satu prodi 1 tahun, kalau saya hitung ya, saya pernah mempraktekkan ini, paling saya kalau kebetulan di daerah Bandung, itu saya memberikan transport per orang itu 250 atau 200 makan. Paling yang datang hanya 4 orang, 5 orang. Kan hitungnya masih kecil. Tapi dampaknya cukup besar bagi prodi. Nah, tesis tadi itu begitu. Jadi yang dipraktekkan terkadang berbeda teori yang diperoleh di kampus. Nah, kita bedah sama-sama. Jadi nanti mahasiswa yang melaporkan, nah setelah selesai ada masukan-masukan, nanti kita buka semacam FGD atau semacam seminar atau apa. Kita minta dari pihak lapangan untuk memberikan masukan-masukan kepada kegiatan praktek yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa. Kan? Nah itu kan esensinya di situ masuk semua. Jadi aktual terus ya sifatnya itu hangat gitu sesuai dengan perkembangan di perusahaan. Setiap tahun 1 kali saja saya kira cukup itu kegiatan seperti itu. Dan ini akan memudahkan mahasiswa untuk praktek. Ya bisa dilanjutkan dengan MOU Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai dibiarkan penilaian ranking perguruan tinggi sekarang itu dari MOU, kan? Jadi nanti kita misalkan praktik ini walaupun kecil ke perusahaan ini ada MOU apakah dengan prodi ataupun dengan fakultas kemudian dengan perusahaan itu, tetapi MOU itu tolong disampaikan ke pusat, ke rektor ya, ke direktur. Nah itu menjadi benar itu akan dimasukkan di identitas perguruan tinggi. Kalau satu prodi saja misalnya untuk praktek itu seperti Telkom itu kan bagus, itu yang lebih bagus. Karena itu dosen-dosennya dengan prodi itu bertanggung jawab untuk melakukan itu. Saya secara pribadi, saya sebagai dosen, saya akan mengajak mahasiswa praktek di perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Nah yang perusahaan ini, MOU dengan prodi, tapi hubungan saya sebagai dosen, pakai prodi. Nah dari prodi, jangan disimpan di prodi, kopinya ada di prodi, berikan ke pusat. Nah itu salah satu penilaian perguruan tinggi. Nanti selalu dipertanyakan ya tentang MOU itu. Bahkan kalau sampai ke SPK lebih bagus. Nah ini dari kegiatan ini loh, dari kegiatan PKL. Nah proses tadi. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan kadang-kadang kita selalu tidak apa ya, itu saja gitu kan. Malah sangat mendukung gitu. Apalagi kalau sudah ditentukan 5 tahun gitu kan. Walaupun nanti dalam prosesnya kan kita selalu evaluasi. Yang berikutnya ini landasan perancangan pengembangan kurikulum ini sudah biasa, ada di akreditasi biasa juga. Rumusan visi misi tujuan yang juga sudah ada ya, hanya tinggal kita mungkin bisa kopas ini. Kemudian rumusan standar kompetensi lulusan, nah, ini mungkin berkembang. Jadi standar kompetensi lulusan yang 5 tahun yang lalu, waktu akreditasi yang lalu sudah berubah. Capaian pemilihan lulusan juga mungkin begitu, ya profil lulusan juga begitu. Kemudian penetapan dan kajian, yang juga mungkin ada perubahan-perubahan karena 5 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Kemudian ada pembentukan mata kuliah MK dan penentuan bobot, mungkin juga ada perubahan dengan 5 tahun yang lalu. Kan kalau akreditasi antara 3 sampai 5 tahun ya, 4 tahun sudah mulai disiapkan oleh gitu. Metrik dan peta kurikulum, nah, ini mungkin akan berbeda
karena sekarang kita sudah MPKM misalnya. Pada tahun ini, tahun depan kita akan akreditasi. Nah, kita sudah mempersiapkan metrik tata kurikulum yang berbasis kepada MKBM ya. Kemudian yang berikutnya rencana pembelajaran semester. Ini juga mungkin ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan ke prodi yang lain di dalam perguruan tinggi yang sama atau prodi yang lain di perguruan tinggi yang lain. Ini harus dipersiapkan. Pasti memiliki perbedaan. Dan ini kalau bisa dibantu semua oleh tim dosen yang ini, FPS ini yang ditawarkan, mata kuliah yang ditawarkan. Jangan sampai nanti hanya misalnya Pak Saifuddin yang akan sebagai dosen penanggung jawabnya, hanya Pak Saifuddin yang membuat FPS-nya. Tolong itu berikan masukan-masukan oleh dosen yang lain, sehingga nanti mata kuliah itu menjadi daya tarik perguruan tinggi yang lain atau prodi yang lain. Nah itu kan akan bertambah lagi nanti yang namanya MOU itu kan. Di situ kalau saya misalkan memilih dari perguruan tinggi yang lain, ya sediakanlah tentang format tadi, tambah lagi masuk di situ MOU. Nah MOU di prodi Sempan, kemudian kalau kita berikan ke universitas. Di universitas nanti yang karena kalau penilaian itu bukan ke prodi. Nah kelemahannya di kita, di prodi disimpan tidak diberikan ke universitas, ya percuma gitu kan, sebanyak apapun gitu kan. Jadi dari prodi kita punya kopinya, kemudian berikan ke universitas. Atau kembali, scan-nya kita berikan ke universitas. Yang penting universitas punya catatan. Nanti masuk, nah itu menjadi catatan ranking gitu. Ya, apapun kegiatannya dengan kerjasama. Saya tidak terbayang kalau kampus di Bapak Ibu misalnya. Nah di kita juga telat sekarang. Nah, tapi sekarang sudah mulai, MOU sudah mulai. Nah ini ya. Kemudian berikutnya rencana implementasi hak belajar maksimum 3 semester di luar prodi. Implementasi hak belajar maksimum 3 semester. Kalau 3 semester penuh berarti kan 60 SKS, antara 50 sampai 60 SKS ya. Nah kalau Bapak Ibu harus menyediakan juga sampai 60 SKS atau 50 SKS. Siapa tuh nanti ada mahasiswa lain yang ikut Bapak itu 3 semester di prodi Bapak gitu kan. Karena memang mata kuliah itu sangat menarik gitu untuk pembentukan kemampuan nanti kalau dia sudah lulus. Yang berikutnya manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum MBKM. Nah ini juga dipersiapkan oleh kita. Kalau dulu kan pelaksanaan kurikulum yang tidak MBKM, sekarang kemungkinan 5 tahun yang akan datang MBKM sudah mulai ini dipersiapkan. Nah ini kira-kira yang harus ada di dalam persiapan akreditasi ya. Ada yang sudah sama dengan yang dulu, ada juga yang baru. Nah ini juga sama, saya kira tentang pola-pola ini ya. Ini kan di sini ada prodi A dengan prodi yang sama A ya di luar, kemudian ada prodi A, prodi lain yang berbeda, kemudian masih di dalam kampus prodi A ke prodi lain ya. Tadi contohnya kalau saya di kampus Universitas Titik-Titik Pendidikan Moral Pancasila, saya menyarankan mahasiswa apakah ke BK atau ke bahasa Inggris ya atau ke matematik. Nah biasanya tapi kalau ke MIPA itu selalu ada pertimbangan lain karena eksak ya tidak semua prodi bisa masuk ke eksak itu gitu kan. Karena ada apa ya pertimbangannya mungkin karena ada dalil-dalil, ada ilmu-ilmu dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu, kecuali kalau ada semacam matrikulasi ya. Jadi 1 semester ada mata kuliah matrikulasi menyediakan untuk program studi lain mengambil ke prodi itu kan. Nah, baru yang hanya boleh bisa seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini. Nah kan kita harus siap ini. Kalau tiba-tiba langsung gitu kan kita sudah siap. Paling tidak sekarang kita di prodi sudah ngobrol-ngobrol tentang itu. Mata kuliah mana saja, di semester mana saja, SKS-nya berapa, dosennya siapa gitu kan. Lalu dosennya itu bukan siapanya untuk tanggung jawab sendiri, tapi tolong dibantu oleh yang lain. Karena ini RPS-nya akan menjadi apa ya, akan menjadi icon atau figur untuk prodi lain bisa melihat, oh bagus gitu kan, oh jelek, nah, oh tidak pantas gitu kan. Nah, melihat itu, karena tawaran-tawaran seperti itu. Nah senang kalau kita banyak yang memilih, yang banyak melamar katakan ke prodi saya, ke mata kuliah saya. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan, kalau terlalu banyak mahasiswa kan gitu akan susah ya, akan susah membeli. Nah ini kembali ke manajemen tadi dan kurikulum.
Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau ini kan gambaran sudah jelas, ini ada KKNI, kemudian penelitian, mahasiswa, pendidikan, nah, kemudian ini ada visi misi ya, research study, kemudian keterampilan ABA 21, 4.0, kemudian perkembangan iptek, ini akan merubah, berpengaruh kepada profil lulusan. Jadi perkembangan iptek akan berpengaruh, perkembangan profil juga akan kemungkinan nanti ada temuan-temuan keterampilan mahasiswa yang dibutuhkan di abad 22 atau abad berapa gitu kan. Tapi abad 21 masih panjang. Evaluasi kurikulum ya setiap saat dikembangkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian dengan MBKM ya, jadi siap di RPS itu nanti pola-pola tertentu. Mudah-mudahan kemarin sudah dijelaskan oleh siapa ya? Pak Dadang Bulasmi sudah menjelaskan itu RPS yang berbasis kepada MBKM. Jadi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar secara optimal sesuai dengan potensi kemampuannya. Alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi ini seperti ini gitu kan. Nah ini ada satuan penjamin mutu termasuk nilai. Ya ini kadang-kadang selalu bahan pembicaraan juga. Bu Ririn itu orangnya ketat di nilai itu, tapi bukan pelit nilai ya. Ada ketat misalnya kalau mahasiswa saya dari prodi saya gitu kan memberikan nilai ibu memberikan nilai ke mahasiswa C plus di bawah B nggak ada, sementara saya memberikan nilainya A min B karena memang sesuai dengan kriteria kan. Kasihan juga kan, ini karena di prodi lain, ini di perguruan tinggi yang lain, itu kan menjadi bahan. Ini harus ada apa ya, semacam SOP-nya lah, nggak ada standarnya untuk penentuan nilai karena kan begitu. Mahasiswa Pak Saipudin bisa ke yang lain gitu kan. Nah, jangan sampai nanti Pak Saipudin memberikan penilaian sangat SOP dan sesuai dengan kemampuan, tapi yang di lain itu dosen itu paling besar itu B, karena nilai A itu untuk dosen. Nah, itu yang bahaya kan. Ada selalu begitu. Mahasiswa itu cukup B, karena kalau A itu untuk dosen, waduh bahaya, nanti nggak akan pintar-pintar. Kalau saya jadi mahasiswa akan dendam, si Bapak ini nggak ngerti gitu kan. Jadi memang harus sesuai dengan konsep prinsip SOP di pendidikan. Itu Bapak Ibu sekalian yang disampaikan yang konteks itu yang paling pertama di RPS-nya harus dikembangkan, di struktur kurikulumnya harus sudah siap-siap, mana mata kuliah yang ditawarkan, kemudian kemana mahasiswa akan mengambil kemampuan itu kan. Kita tidak memberikan kebebasan yang seenaknya itu, tapi kita sudah mengarahkan kalau prodi ini sebaiknya Anda akan mengambil kemampuan tambahan di prodi ini atau motifnya ya, karena sebagai prerequisit ilmu nilai tidak terlalu berat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah setelah ini ada bahan kajian, tolong ini sudah dilakukan pada waktu KKNI. Nah ini pada waktu mengembangkan KKNI sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita hanya tinggal masukkan masukan kemudian tentang mana yang sesuai dengan MBKM. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Bertanya, Prof. Fenty dulu, Prof. Emang ya. Siapa dulu? Fenty. Enggak. Kan kalau kita harus mendahulukan dulu ya. Saya dulu, Prof. Ya? Oh iya, saya Fenty, Prof, dari Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kebetulan kampusnya di Kesmas. Di mana? Stikes, Pak. Ya. Ya, Prof. Ya. Home-base-nya di Kesmas, Prof. Kemudian kalau yang di MBKM, kami masih tetap masih di dalam pembahasan kami bersama, karena memang kami kan punya organisasi untuk ininya ya, Prof. Ada IAKMI dan IPTKMI yang sama-sama memberikan ketentuan untuk kurikulumnya. Nah, kemudian kami itu kan kalau di Kesmas itu, Prof, ada PPL 1, PPL 2, kemudian semester 7 itu magang, Prof. Ya. Nah, di magang itu mahasiswa kami itu diberikan kebebasan ya, Prof ya. Dia mau ngambil di mana, ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang Puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ketika mahasiswa tersebut juga sudah mulai dilibatkan nih, Prof. Itu dalam misalnya ketika misalnya kita di peminatan counseling ya, Prof.
Nah, ketika misalnya di suatu puskesmas tersebut mendapatkan kasus atau suatu masalah untuk pemecahan misalnya masalah tersebut, apakah itu tentang limbah dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terkadang Prof itu mahasiswa tuh nggak semua sama ya Prof. Jadi kadang-kadang ada yang bisa ikut serta memecahkan permasalahan tersebut tentunya dengan pihak puskesmas dan misalnya atau dinkes, dan kadang kami juga dilibatkan langsung. Ada memang mahasiswa yang takut atau kayak seperti ragu gitu Prof untuk mengambil sikap atau memberikan mengambil keputusan itu. Nah, untuk mata kuliah tersebut apakah itu sudah termasuk ke hot atau gimana ya Prof yang itu. Tapi kalau dilihat dari kemampuannya agak beragam gitu Prof. Itu yang pertama. Kenapa Prof? Ada apa Bu? Gagap? Beragam. Oh, beragam ya. Ya, beragam kemampuannya Prof gitu. Jadi kadang-kadang ada Bu, ini gini-gini, tapi saya takut ini Bu. Coba aja, Ibu ayo tuh sama Ibu ke sana kayak gitu Prof. Jadi kami sebetulnya juga ngasih kebebasan ya. Menurut kamu itu kasus yang kamu temukan itu di sana apa gitu Prof? Mana agak lama kan kalau magang itu Prof, yang menjadi pertanyaan saya harus bagaimana menumbuhkan mahasiswa itu bisa berani gitu ya Prof untuk memberikan solusi atau memberikan pemecahan masalah dalam hal itu. Nah, next kemudian yang kedua Prof, untuk di RPS kurikulum khususnya ya Prof, betul tadi yang Prof sampaikan, memang kami itu yang terjadi di kami biasanya kalau menjelang akreditasi itu prodi sibuk sekali dengan yang namanya bikin RPS, CPA, CPMK, sub CPMK dan sebagainya. Karena apa, Prof, itu yang kami itu kesulitan sekali ketika misalnya ada beberapa dosen luar, dosen tidak tetapnya itu tidak memberikan, atau kami sudah harus memberikan RPS dan sebagainya ya Prof, tapi tetap tidak memberikan itu, sehingga apakah nanti kita membuat sendiri dari prodi, kemudian Pak ininya plak gitu ya Pak, melalui CPMK-nya, sub CPMK-nya, CPL-nya apa dan sebagainya, tetapi kok seperti yang kita dikte gitu ya Prof, jadi yang nanti saya sih khawatirnya nanti dosen yang bersangkutan tidak bisa mengeksplor gitu dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian itu dosen luar. Nah, kemudian dosen-dosen punten biasanya untuk yang dosen-dosen senior juga Prof ini ya gitu Prof, mangga sok ku prodi we gitu. Jadi aduh, kami kan juga punya keterbatasan ya Prof. Misalnya kalau di prodi kami yang sudah mengikuti pekerti ini kan juga masih ada 5 orang ya, yang lainnya juga. Tapi kalau kami harus membuat seubruk-ubruk mata kuliah sama kami juga kan repot juga kan, soalnya kami juga tidak tahu untuk CPMK-nya nanti, CP-nya untuk mata kuliah tersebut. Itu harus gimana ya Prof? Hatur nuhun. Iya, terima kasih. Iya. Nanti ngeborong ini pertanyaannya ya. Curhat Prof. Curhat, Bu Penti curhat. Bagus ya. Ya, memang salah satu kelemahan di prodi itu begitu ya. Satu, di dalam yang kecil saja RPS untuk kebutuhan akreditasi itu selalu riweuh ya prodi itu. Apalagi kalau Bu Penti sebagai Kapolri riweuh. Nah, seharusnya nanti Bu Penti punya pasukan khusus. Jadi pasukan biasanya asisten yang dikaderkan. Ya, apalagi mungkin kesehatan banyak yang dari dokter ya Bu ya terlibat ya. Oh, itu pasti banget ya. Belum lagi mungkin mungkin waktu kemarin saya pelatihan di beberapa perguruan tinggi kedokteran memang belum begitu memahami bagaimana mengembangkan RPS. Ini juga sama. Biasanya 4-5 orang. Kami itu suka punya pasukan yang baru lulus atau S2 baru lulus atau asisten yang kita. Itu kita gerakan. Anda memegang dosen ini beratnya menguasai itu. Nanti membantu. Itu supaya itu. Nah, kemudian seharusnya dosen itu memang harus membuat itu tadi RPS. Itu satu kewajiban kan, dosen itu kan sebagai perencana, bukan hanya pelaksana. Nah, itu Bu Penti ya. Jadi kelemahannya memang di situ, sama dengan di kami juga. Nah, kemudian yang sebelum saya lupa, Ibu sudah bagus, itu artinya banyak menggunakan praktek lapangan ya, supaya nanti praktek lapangannya tetap di prodi saya, di prodi Ibu itu tetap di hire, digunakan oleh pihak lapangan. Ya, tolong nanti terus dibangun kerjasamanya gitu kan.
baik itu dari sikap mahasiswa, sikap sebagai pembimbing, jangan sampai nanti pembimbingnya juga jarang ke sana gitu kan. Nah, Ya, Prof. gitu kan bisa terjadi seperti kemudian sikap mahasiswa. Nah, kalau masalah yang begitu sama Bu, kita juga ada yang ragu-ragu itu sama karena itu kemampuan hotnya itu berbeda setiap individu. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang memang dari bahasanya juga bagus, ada dari bahasa tubuhnya juga bagus kalau kerjasama itu. Nah, itu memang sudah biasanya mungkin kita harus punya aspek penilaian di situ. Yang menilai pihak lapangan dan dosen pembimbing. Jadi kita jangan segan-segan menentukan nilai B, menentukan nilai A dengan benar. Jangan sampai nanti praktek itu dinilai sama semua A gitu. Kasihan ke mahasiswa yang cepat tadi. Jadi ya ada amin, kalau kita kan mesti berlaku itu amin, ada A biasa, E plus, kemudian B plus, nah itu dimasuk ke situ. Jadi dosen pembimbing harus betul-betul menilai dan harus betul-betul mendengar pembimbing di lapangan. Nah, kalau Ibu banyak praktek, saya sekali lagi anjurkan gunakan kesempatan membuat MOU. Jadi sederhana saja, nggak banyak-banyak, 1 halaman saja, gitu kan. MOU, kemudian ada semacam SPK-nya atau apa. Nah, disimpan di universitas, sekolah tinggi Ibu, di pusat. Prodi hanya memegang kopinya dan itu menjadi penilaian rankingan gitu. Ya. Sudah, Prof. Oh, bagus kalau Sudah begitu. MOU ya, sudah beberapa setiap kami mau praktek itu MOU dengan 14 puskesmas, dinas kesehatan seperti itu Prof yang dipakai untuk ke lapangan Ya, gitu. paling nanti sekali-kali mengundang mereka ya, kan setahun sekali misalnya Ya. dari jam 8 sampai jam Ya. sekian. Tapi Ibu jangan pelit memberikan konsumsi. Iya, Prof, siap. Kasihan dong diundang. Apalagi kalau Iya. ada anggaran, ya kita sih Iya. menghargai aja gitu loh. Iya, Kan karena kalau iya. kalau Karena itu kan transportnya murah ya. iya. Kalau dalam kota. Iya, karena di sana juga ada CI-nya, Prof. Ada Oh, CI lapangan, iya, karena CI lapangan itu udah ada ininya lah, iya, Prof, untuk bekalnya lah istilahnya gitu, Ya, Prof. ya, Atur ya. nuhun, Prof. Ya, terima kasih, bagus ya. Terima kasih. Iya. Saya kira titik banyak ya, ini waktu sudah hampir. Satu lagi ya, satu lagi. Terima kasih Bu Pendi ya. Sehat selalu. Amin. Masih boleh, Prof. Ini, Prof. Boleh satu Masih lagi boleh. ya. Ini siapa ya? Banyak. Boleh bertanya, Prof? Oke, Pak Haris ya. Oke, silakan Pak Haris. Pak Haris Fauji. Iya, begini Prof, ini kan berkaitan dengan MBKM itu kan boleh mengambil di luar jurusan, Prof ya? Ya. Kan maksimal kan 20 SKS, Prof ya, kalau nggak salah. Kalau maksimal itu 3 semester, Pak. Tapi rata-rata itu pengalaman kami dulu itu paling 1 semester 20 SKS. Karena kalau terlalu banyak mungkin nanti ada susu itu pengelolaan. Itu kan maksimal 3 semester. Nah, apakah maksimal 3 semester itu hitungan menjadi 60, tapi dugaan saya 20 SKS gitu. Ya. Apakah boleh lebih dari satu jurusan, Prof? Oh, nah itu kalau lebih dari satu jurusan, kita kan satu jurusan juga manajemennya belum jelas. Cara penilaian, cara pengelolaan akademiknya. Mungkin sekarang Bapak bisa mengembangkan satu jurusan aja dulu. Jadi yang prodi Pak Haris, nanti kira-kira mahasiswa saya yang cocok dengan kemampuan masa depan mahasiswa saya itu ke prodi yang mana, gitu kan? Ya. Nah, tapi jangan bertumpuk di situ. Kalaupun prodinya sama, mungkin perguruan tingginya berbeda. Nah, tapi Pak Haris juga harus bisa menjagokan universitas sendiri. Nah, sekarang mata kuliah saya ditawarkan mata kuliah apa yang lain, gitu kan? Nah, itu. Jadi terus yang kedua, Prof. Yang kedua, ini kan misalkan kalau manajemen itu kan 144 SKS, Prof ya? Ya. Untuk mencapai S1 gitu ya? Ya. Nah, kalau misalkan diambil 20 SKS, misalkan di luar jurusan, berarti hanya melakukan 124 SKS di manajemennya, Prof ya? Ya, seperti itu. Oh, iya. Makanya sekali lagi yang 124 itu kunci-kunci kemampuan manajemen itu ada, jangan sampai diberikan ke yang lain, tapi mahasiswa tidak bisa dikaitkan dengan manajemen gitu. Hati-hati di situ untuk memberikan peluang ke yang lain gitu kan. Jadi tentang manajemennya kan harus jago, gitu kan. Jangan sampai nanti kunci-kunci manajemen diberikan ke yang lain. Nah itu ya. Nah itu harus apa ya? Mungkin harus FGD ya. Rapat lah karena fokus ya prodi itu kan, tentukan mata-mata kuliahnya, bidang kajiannya.
Ya, sudah mulai Pak, itu sudah mulai. Nah, memang idealnya sih di MBKM ini ada semacam pilot project. Jadi Pak Menteri itu menentukan misalnya kita terapkan di kampus untuk provinsi ini dikawal gitu kan. Nah, nanti nilai-nilai yang bagusnya itu dari segi akademik, dari segi manajemen, baru dituangkan ke SPP untuk perguruan yang tinggi yang lain. Kan begitu. Ini kan termasuk kebijakan yang memang bagus, tetapi ya agak sulit di lapangan. Ya, juklaknya karena memang belum ada, bisnisnya belum ada. Tapi sekali lagi, yang namanya kebebasan itu tolong di dosen masing-masing tadi, SPL jangan lupa. Misalnya kalau Prodi Pak Haris menyerahkan mahasiswa ke lain, tapi di kampus sendiri yang 124 SKS, itu dosennya lupa memberikan jurus untuk memancingnya itu, kan? Nah, kan bahaya. Ya, Bro, makasih Bro. Ya, sama-sama ya. Terima kasih ya. Saya kira sudah selesai semuanya. Mohon maaf apabila tidak semua untuk kesempatan bertanya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi. Amin. Assalamualaikum Bu Erna. Saya selalu semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Sehat selalu. Terima Amin. kasih. Sehat selalu. Panjang umur berkah. Terima kasih kepada Pak Dr. Toto Ruhimat yang sudah menyampaikan materi untuk sesi pertama pada hari ini. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya pematerian dari narasumber minta waktu 30 menit. Jadi nanti kita akan mulai kembali untuk sesi berikutnya pukul 10:30 menit. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Terima kasih ya. Bu Erna, terima kasih ya. Ya, sama-sama Saya Bapak. izin ya.